Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, perkenalkan nama saya Jihan Fadia. Perkenalkan saya Nurti Elvi Susana. Kami dari Universitas Haji Sumatera Utara. Nah, baik, pada video kami ini kami akan menampilkan tentang konseling tanda-tanda penyulit pada ibu postpartum ataupun ibu setelah selesai melahirkan. Penasaran ya? Yuk ikuti kami. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Bu. Mari masuk Bu. Iya Bu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, 2 minggu yang lalu saya kan telah selesai melahirkan. Jadi saya datang kemari untuk mengetahui apa sajakah tanda-tanda bahaya pada masa nifas Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengetahui apa saja tanda-tanda masa nifas. Nah jadi begini Bu, ada berbagai macam tanda-tanda pada masa nifas. Yang pertama itu Bu, perdarahan postpartum. Nah jadi Bu, perdarahan postpartum itu terbagi menjadi 2 Bu, yaitu perdarahan postpartum primer, kemudian perdarahan postpartum sekunder Bu. Kalau perdarahan postpartum primer itu terjadi dalam 24 jam Bu setelah anak Ibu lahir. Kemudian pada perdarahan postpartum sekunder itu biasanya terjadi antara hari ke-5 sampai ke-15 setelah ibu melahirkan Bu. Jadi ibu bisa mengetahui sendiri bagaimana keadaan perdarahan ibu. Oh begitu ya Bu. Lantas apa-apa saja sih penyebab dari terjadinya perdarahan pada masa nifas Bu? Nah jadi begini Bu, faktor dari penyebab perdarahan setelah nifas yaitu yang pertama adalah grande multipara. Grande multipara ini Bu adalah seseorang perempuan yang telah melahirkan lebih dari 5 orang anak Bu, karena itu dapat menjadi penyulit tanda-tanda masa nifas tersebut. Kemudian Bu, yang kedua adalah jarak persalinan yang pendek Bu, kurang dari 2 tahun Bu. Oh begitu ya Bu ya. Lantas Bu, selain pendarahan, apa-apa sajakah selain itu yang dapat membahayakan pada ibu nifas Bu? Jadi Bu, tanda-tanda penyulit yang kedua yaitu adanya pengeluaran lokea Bu. Jadi lokea itu merupakan cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina Bu dalam masa nifas. Kemudian sifat lokea ini alkalis ya Bu, maksudnya dalam jumlah yang lebih banyak dari pengeluaran darah dan lendir waktu menstruasi, dan dia memiliki bau yang anyir Bu ataupun amis. Oh begitu Bu, jadi lokea salah satunya. Iya Bu. Lokea seperti apa sih itu Bu, kalau boleh tahu? Nah jadi lokea itu ada 4 Bu. Yang pertama adalah lokea rubra, kemudian lokea samueleta, lokea serosa Bu, ada juga lokea alba. Nah jadi lokea rubra itu Bu berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban Bu. Ini biasanya selama 2 hari setelah ibu melahirkan Bu. Kemudian ada lokea samueleta. Lokea itu berwarna kuning Bu, warna kekuningan dan berisi darah dan lendir Bu. Itu sekitar 3-7 hari setelah ibu melahirkan Bu. Kemudian ada lokea serosa Bu. Nah jadi lokea serosa itu berwarna kuning, cairannya tidak berdarah. Kemudian itu terjadi pada hari ke-7 sampai ke-14 Bu setelah ibu melahirkan. Kemudian ada lokea alba. Nah jadi lokea alba itu merupakan cairan putih Bu yang terjadi setelah 2 minggu persalinan. Dan ada juga lokea yang berbau busuk Bu, itu lokea yang bernama lokea purulenta Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu selain dari yang 2 itu, ada lagi nggak Bu gitu yang lebih berbahaya gitu? Oh banyak Bu, masih banyak lagi merupakan tanda-tanda penyulit dalam postpartum Bu. Nah selanjutnya itu ada subinvolusi uterus Bu, itu merupakan pengecilan rahim yang terganggu Bu. Nah kemudian Bu itu ada tromboflebitis Bu atau pembengkakan pada vena Bu. Nah jadi faktor penyebab dari pembengkakan pada vena itu Bu, yang pertama adalah pasca bedah. Kemudian mempunyai varises pada vena ibu sendiri ya Bu. Kemudian Bu adanya nyeri pada perut dan pelvis Bu. Kemudian Bu depresi setelah persalinan Bu. Jadi ketika keluarga ibu terjadi masalah itu dapat menyebabkan ibu depresi. Kemudian Bu adanya pusing dan lemas yang berlebihan Bu.
Nah, ini merupakan salah satu tanda bahaya masa nifas karena tekanan darah ibu yang rendah. Nah, ketika darah ibu rendah, itu ibu bisa menggunakan ataupun mengkonsumsi makanan tambahan Bu, 500 kalori setiap hari. Kemudian minum sedikitnya 3 liter setiap hari Bu. Kemudian minum 1 hari vitamin A Bu, ataupun kapsul vitamin A. Kemudian ibu juga harus istirahat yang cukup ya Bu, karena kalau ibu kelelahan itu juga dapat membuat keadaan ibu tidak membaik lagi Bu. Selanjutnya adalah sakit kepala ataupun penglihatan kabur dan pembengkakan di wajah Bu. Nah, kemudian biasanya Bu, suhu tubuh ibu itu akan meningkat sampai 38 derajat Celcius Bu dalam beberapa hari setelah melahirkan Bu. Oh begitu ya Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya Bu tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Kira-kira pada ibu yang menyusui ada nggak Bu tanda-tanda penyulisnya juga Bu? Oh, ada Bu, banyak juga Bu yang merupakan tanda-tanda penyulit dalam menyusui Bu. Itu yang pertama adalah terjadi bendungan ASI Bu. Nah, bendungan ASI ini terjadi karena penyempitan ductus lactoveri Bu, atau kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan sempurna Bu, karena kelainan pada puting susu juga bisa Bu. Kemudian ada yang namanya mastitis Bu. Nah, jadi mastitis itu merupakan suatu peradangan pada payudara, biasanya terjadi pada 3 minggu setelah ibu melahirkan ya Bu. Salah satu penyebabnya Bu yaitu adanya kuman, terutama kuman yang dapat menyebabkan ataupun kuman yang dapat menyerang puting susu ibu Bu melalui peredaran darah Bu. Nah, selanjutnya Bu itu ada abses payudara Bu. Nah, jadi abses payudara ini merupakan tempat di mana padat mengeras Bu di bawah kulit kemerahan. Terjadi karena mastitis Bu yang tidak segera diobati Bu. Abses payudara ini merupakan gejala yang sama pada mastitis Bu, terdapat bisul yang pecah dan dapat mengeluarkan nanah pada puting susu ibu Bu. Oh begitu ya Bu, ternyata pada saat kita pada di fase nifas itu ternyata harus benar-benar menjaga gitu. Soalnya kan banyak sekali saya nemu dari Ibu tanda-tanda bahaya pada ibu nifas gitu kan. Kemudian tanda-tanda penyulit pada saat menyusui gitu. Berarti kita memang pada saat masa nifas itu memang harus betul-betul menjaga ya Bu ya kondisi kita gitu. Serta juga harus telaten gitu memperhatikan tanda-tanda tersebut gitu agar kedepannya tidak menjadi bumerang bagi kita ya Bu ya. Iya Bu, benar Bu. Kadang kita tidak memperhatikan Bu setelah melahirkan, kebanyakan orang Bu setelah melahirkan tidak gitu Bu. Padahal sebenarnya masa nifas itu adalah masa yang dimana banyak Bu tanda-tanda penyulitnya Bu. Sama seperti yang dibilang tadi, kalau tidak kita jaga itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri ya kan Bu. Nah itu Bu, pokoknya ini Ibu harus menjaga kesehatan, rajin mengkonsumsi makanan yang sehat ya Bu, agar Ibu tidak terkena tanda-tanda penyulit pada masa nifas tadi Bu. Baik, sekarang saya sudah mengetahui ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya dengan keputusan dari ibu saya bisa menjaga pola hidup saya untuk depannya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas semua infonya. Dari konsultasi ini saya banyak dapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi hidup saya. Iya Bu, sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu apa yang telah saya konsulkan tadi Bu. Dan nanti Bu kalau Ibu ada masalah-masalah lagi Bu, Ibu bisa datang kemari lagi ya Bu, karena Bu klinik saya ini buka 24 jam Bu, kecuali pada hari libur ya Bu. Iya Bu, pasti. Saya kan kemarin juga ada kendala terus berhubung karena ini sudah sore, jadi saya izin pamit dulu ya, soalnya saya ada urusan kerja yang harus saya urus ya. Oh iya Bu, oke Bu, terima kasih ya Bu. Bu, izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Gimana? Sudah melihat video kami? Menarik kan? Oke baik, itu tadi video yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata atau tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklumlah kami masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.